Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adlati Nasihah. Di sini saya akan mereview buku dalam kajian fikih hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah ulumul hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian living hadis. Penelitian living hadis merupakan model penelitian baru dalam studi hadis. Selama ini, penelitian hadis hanya fokus pada penelitian teks, baik dalam penelitian sanad maupun matan. Penelitian living hadis memungkinkan penelitian hadis tidak hanya fokus pada penelitian pustaka, akan tetapi juga penelitian lapangan. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam living hadis tidak berbeda dengan penelitian sosial keagamaan lainnya. Penelitian ini bisa menggunakan metode pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sementara untuk pendekatan menggunakan sebagai pendekatan ilmu sosial lain seperti pendekatan fenomenologi, sosiologi, dan antropologi. Di sini kita akan bahas tentang pendekatan. Nah, pendekatan penelitian living hadis menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan subjek penelitian. Berikut beberapa pendekatan dalam penelitian living hadis. Yang pertama, pendekatan sejarah. Metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen atau teks-teks hadis, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Yang kedua, pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Yang ketiga, pendekatan fenomenologi. Agama sebagai fenomena kehidupan, sebagai sistem sosial budaya. Artinya, mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Dalam penelitian fenomenologi, mengandalkan metode penelitian partisipatif agar peneliti dapat memahami tindakan agama dan dalam. Yang keempat, pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutika mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Kemudian pada metode penelitian, living hadis yang fokus pada everyday life merupakan penelitian kualitatif dengan ciri-ciri berlatar belakang alami, bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses dari sebuah fenomena sosial. Daripada hasil fenomena tersebut, menggunakan analisis induktif, adanya pergumulan makna dalam hidup. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Secara lebih detail dan terperinci, kemunculan tema living hadis ini saya petakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagaimana yang telah disebutkan, living hadis hanyalah satu terminologi yang muncul di era sekarang ini. Secara kesejarahan, sebenarnya ia telah eksis. Misalnya, tradisi Madinah, ia menjadi living sunnah. Lalu, ketika sunnah diverbalisasi, maka menjadi living hadis. Kedua, pada awalnya, kajian hadis bertumpu pada teks, bagian sanad maupun matan. Di kemudian hari, kajian living hadis bertitik tolak dari praktek atau konteks, fokus kepada praktik di masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Ketiga, dalam kajian-kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas hadis seperti sahih, hasan, dhaif, maudhu. Berbeda dalam kajian living hadis, sebuah praktek yang bersandar
standar dari hadis tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan, dhaif. Yang penting ia hadis dan bukan hadis maudhu. Kemudian yang keempat, membuka ranah baru dalam kajian hadis. Kajian-kajian hadis banyak mengalami kebekuan, terlebih lagi pada awal tahun 2000-an. Kajian sanad hadis sudah sampai pada titik jenuh, sementara kajian matan hadis masih juga bergantung pada kajian sanad hadis. Resepsi dalam kajian living hadis. Resepsi dalam kajian living hadis merupakan satu bentuk teori yang berkembang dalam dunia sastra dalam menganalisis teks. Akan tetapi, konsep tersebut pada praktiknya dapat juga dipakai untuk melakukan penelitian teks-teks non-sastra. Kata resepsi berasal dari kata recipit atau Latinnya, reception atau Inggrisnya, yang berarti penerimaan atau penyambutan. Indra suara menyatakan bahwa resepsi berarti penerimaan atau penikmatan sebuah teks oleh pembaca. Resepsi merupakan alir yang meneliti teks dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Jika proses resepsi dikaitkan dengan praktik living hadis, maka terdapat jarak yang jauh antara praktik yang ada saat ini dengan realitas teks hadis yang ada pada masa lalu. Karenanya, sangat mungkin bila seseorang atau suatu masyarakat tidak memahami bahwa suatu praktek itu berawal mula atau berasal dari hadis tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.